Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore. Sekarang ini aku ada di sebelah baratnya stasiun Mojokerto, di sana stasiun Mojokerto. Dan ini kebetulan pas aku baru opening, akan ada kereta api yang lewat, kereta api Penataran. Dari arah sana, dari Blitar, Kertosono tujuan Surabaya Kotanya. Sebenarnya ini looping ya rutenya, Surabaya Kota, Malang, Kertosono, kemudian ke Surabaya Kota lagi. Nah, jadi hari ini aku mau membahas kereta api yang berganti jadwal sekaligus penurunan kecepatan maksimal dari 120 ke 110 untuk beberapa kereta api. Nah, kita bahas setelah kereta api Penataran ini lewat di sini ya, atau merapat stasiun Mojokerto. Ini kita tunggu penatarannya dulu. Oh, di sana mendung tuh. Kita nggak lama kok antingnya, cuma 1 jam aja. Oke, Penataran masuk stasiun Mojokerto, lokomotifnya kemeracak tuh. Ada suara cek 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 cek, dan temponya lumayan cepat. Ya, mari kita bahas untuk perubahan jadwal kereta api mulai 1 Desember atau mulai depan di beberapa kereta api yang mengalami perubahan. Nggak semua perubahannya mengenai kecepatan yang diturunkan ke 110. Ada juga yang bisa dibilang kena imbasnya karena perubahan jadwal kereta api yang turun ke 110 km/jam ataupun lainnya. Oke, mari kita bahas ya sebelum kereta api selanjutnya lewat. Oke, perubahan jadwal ini aku mulai dari kereta api yang kecepatannya diturunkan dulu ya. Ini sudah aku rekap dari beberapa saluran juga, dan ada teman yang sempat bikin di story Instagram dan sebagainya. Nanti aku bahas dari bahan yang ada di sini. Ya, mulai 1 Desember untuk beberapa jadwal kereta api ini mengalami perubahan, yang dimana kemarin sempat heboh bahwa jadwal kereta api ditutup sementara mulai 1 Desember. Dan sekarang sudah keluar dan ada beberapa perubahan. Seperti contohnya untuk yang aku bahas pertama ini, yaitu penurunan kecepatan maksimal pada beberapa kereta api dari yang sebelumnya 120 km/jam nantinya akan diturunkan ke 110 km/jam. Alasannya karena beberapa kereta api yang diturunkan kecepatannya ini memakai lokomotif yang umurnya di atas 30 tahun, bahkan lebih, hampir 50 tahun. Jadi kecepatannya di limit ke 110 km/jam, sehingga jadwalnya berubah ya, tapi nggak terlalu signifikan, ya sekitaran 5-10 menit aja perubahannya. Tapi untuk perubahan ini semakin ditekan dengan beberapa faktor, seperti contohnya mengurangi perhentian ataupun mengurangi waktu berhenti di stasiun. Jadi yang semula berhenti di stasiun A, nah mulai 1 Desember besok itu nggak berhenti lagi di stasiun A tersebut. Dan yang semula berhenti di stasiun B itu sekitaran 5 menit, nah mulai 1 Desember besok mungkin ya sekitaran 3 bahkan 2 menit berhenti di stasiun B. Nah, ini aku akan bacakan kereta api yang kecepatannya diturunkan dulu ke 110 km/jam. Oke, ini ada dua tipe untuk kecepatan 110 km/jam. Ada yang non CC206 alias yang pakai lokomotif CC201 sampai CC204, dan juga yang pakai lokomotif CC206 juga ada yang kecepatannya dikurangi ke 110 akibat mungkin banyak berhentinya dan sebagainya. Yang non CC206 ini ada kereta api Manahan, Fajar dan Senja Utama Solo, Mataram Bogowonto Gajah Wong, Fajar Utama dan Senja Utama Yogyakarta,
Sawunggalih Madiun Jaya Kartanegara, Malioboro Express Menoreh, Tawang Jaya Premium, Majapahit, Logawa, Jakatingkir, Progo, dan Tawang Jaya. Ada 17 kereta non CC206 yang kecepatannya dikurangi ke 110 km per jam. Untuk yang pakai lokomotif CC206 ini ada juga teman-teman yang dikurangi kecepatannya ke 110. Antara lain kereta api Lodaya, kereta api Sancaka, Gunung Jati, Cakrabuana, Pangandaran, Papandayan, Parayangan, Ciremai, dan Jayakarta. Alasannya mungkin karena perhentiannya terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kecepatannya maksimal, kan banyak berhentinya ya. Jadi stop and go, membuat performa lokomotif jadi berkurang mungkin. Kalau misalkan dibuat ke 120 sampai seterusnya. Nah, lokomotif CC206 di beberapa kereta juga dikurangi kecepatannya. Nah, efeknya ini aku lihat beberapa efek dari kereta api ini turun ke 110 selain dengan waktu tempuhnya yang bertambah. Selain yang aku sebutkan, mungkin tambahnya hanya sekitaran 1-2 menit dengan mengurangi waktu berhenti di beberapa stasiun. Nah, yang perubahannya lebih, ini ada di kereta api Manahan nomor K61, ini berjalan langsung di stasiun Jatinegara yang sebelumnya berhenti. Manahan nomor K62, ini berjalan langsung di stasiun Kroya. Jadi mulai 1 Desember nanti stasiun Kroya lebih banyak lagi kereta api yang berjalan langsung. Terus Manahan nomor K64 ini berjalan langsung di stasiun Kebumen. Wah, nah mulai nanti Kebumen untuk Manahan nomor K64 itu sudah nggak berhenti lagi. Terus berikutnya di kereta api Fajar Utama Solo. Ini nomor KA74 alias dari Pasar Senen tujuan Solo Balapan. Ini berjalan langsung di stasiun Karanganyar yang saat ini berhenti keretanya. Mulai 1 Desember besok berjalan langsung. Terus selanjutnya kereta api Lodaya, semua jadwal kereta api Lodaya mulai pagi sampai malam itu sudah nggak berhenti lagi di stasiun Maus Cilacap mulai 1 Desember nanti. Jadi untuk menekan waktu tempuh agar terlihat sama, ini dibuat berjalan langsung stasiun Maus untuk kereta api Lodaya. Terus yang selanjutnya kereta api Bogowonto beserta Gajah Wong. Ini keduanya dibuat berjalan langsung di stasiun Jatinegara. Selanjutnya kereta api Fajar Utama Yogyakarta yang nomor KA110 atau dari arah Pasar Senen tujuan Yogyakarta, dibuat berjalan langsung di stasiun Cikampek. Sudah nggak berhenti lagi di stasiun Cikampek mulai 1 Desember nanti. Terus selanjutnya kereta api Sawunggalih. Ini lumayan banyak nih variasinya berhentian yang dibuat berjalan langsung. Mulai dari nomor KA111 dan 114, ini dibuat berjalan langsung di stasiun Sumpiuh. Terus nomor KA112 dan 116 dibuat berjalan langsung di stasiun Gombong, serta nomor KA113 dibuat berjalan langsung stasiun Bumiayu. Selanjutnya ini ada 3 kereta dan tipenya sama, yaitu kereta api Gunung Jati KA119, Cakrabuana nomor KA121, dan kereta api Parayangan nomor KA137. Ini dibuat berjalan langsung stasiun Jatinegara. Terus kemudian kereta api Madiun Jaya selanjutnya nomor KA144 dari Pasar Senen tujuan Madiun. Ini dibuat berjalan langsung stasiun Magetan. Selanjutnya kereta api Menoreh nomor KA175, 176, dan 177 dibuat berjalan langsung stasiun Semarang Poncol yang semula berhenti di kedua stasiun di Semarang. Nah, mulai 1 Desember skip 1 stasiun, yaitu stasiun Semarang Poncol sebagai perhentian di antara lintasnya. Khusus nomor KA175 ini dibuat berjalan langsung juga di stasiun Jatibarang dan Jatinegara. Terus yang terakhir KA Tawang Jaya Premium. Ini KA178, 179, dan 180 dibuat berjalan langsung stasiun Semarang Poncol juga. Khusus nomor KA178 ini dibuat berjalan langsung juga di stasiun Jatibarang. Nah, kurang lebih seperti itu efeknya. Untuk penurunan kecepatan ke 110 dibuat pengurangan perhentian. Jadi untuk menekan waktu tempuh agar terlihat sama dengan sekarang ini, dibuatlah kereta ini berjalan langsung di stasiun-stasiun yang mungkin okupansinya sepi atau bisa dibilang nanggung gitu. Kayak Semarang sama Semarang Poncol kan dekat.
dibuat berhentinya satu aja, biar waktu tempuhnya masih terbilang cepat lah. Karena kereta-kereta yang skip berhentian ini tuh kereta-kereta tektok atau langsung kembali gitu, sampai tujuan langsung kembali lagi. Ya udah, mungkin itu efek dari penurunan kecepatan pada perjalanan kereta api mulai 1 Desember besok. Ya udah nih, kita lanjut hunting lagi. Ini ada kereta api Jayakarta masuk stasiun Mojokerto. Nah, ini Jayakarta mulai 1 Desember kecepatannya turun ke 110 ya. Sama mungkin kalau misalkan dari pembahasan tadi ada yang kurang atau yang salah, mungkin teman-teman bisa tambahkan ya di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih. Oke, ini kita hunting selanjutnya kereta api Jayakarta. Kalau nggak salah Jayakarta ini juga ada perubahan jadwal teman-teman di stasiun Mojokerto ya. 14 berapa tadi? 14.23 sampai 25. Kalau sekarang ini 14.22 kalau nggak salah ya. 22 sampai 24, telat berarti ini keretanya. Ya udah nih, kita tunggu keretanya berangkat kembali. Ini 120 aja udah telat nih keretanya, apalagi 110 nanti. Oke, 14.27 kereta api Jayakarta persiapan berangkat kembali. Ini keretanya berangkat. Oke, Jayakarta sudah berangkat. Kereta api Jayakarta ini rangkaian panjang ya. Salah satu alasan aku pengen mencoba sebelum kecepatannya diturunkan. Satu-satunya kereta rangkaian panjang yang bisa 120. Nah, kalau misalkan kecepatannya turun kan agak susah bikin judulnya. Yaudah, kita tunggu kereta api selanjutnya, yaitu kereta api Sancaka yang lewat sini. Kalau yang lewat timur itu ada kereta api Jenggala. Cuma enggak deh, kita fokus nanti di area barat aja ya. Yaudah, kita tunggu Sancaka. Sancaka itu masih 14.50 datangnya. Masih 20-an menit lagi. Sancaka ini juga terimbas ke kecepatan 110 km per jam. Jadi bakal lebih lama dikit nanti Sancaka. Oke, kita tunggu keretanya. Semoga jangan hujan dulu.